وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di poin yang ketiga, yaitu tentang mendekati Ka'bah. Maka tidak diragukan lagi bahwa mendekati Ka'bah pada saat melakukan tawaf adalah yang paling utama, karena memang itulah yang dimaksudkan dengan melakukan tawaf. Jadi tawaf itu bisa menjauh dari Ka'bah, bisa mendekat, dan makin dekat makin baik. Tapi kalau kondisinya sangat crowded, jadi kacau. Bagaimana juga mencium Hajar Aswad dan menyentuh rukun Yamani merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Dari sinilah para ulama mengatakan digunakan bagi seorang pria untuk mendekati Ka'bah pada saat melakukan dengan tetap menjaga untuk tidak berdasarkan penyakit orang lain. Ini yang kadang betul dilupakan oleh sebagian jamaah dan jumlah jamaah. Ini karena berharap keutamaan bisa menyentuh Hajar Aswad atau menyentuh Ka'bahnya, maka mereka pun tidak segan-segan untuk kemudian nyenggol, kemudian bahasa Jawa nyamplok orang lain. Adapun bagi wanita, maka yang digunakan baginya dalam melakukan tawaf jauh dari kaum pria, menjauhkan diri dari mereka kecuali dalam kondisi di mana tidak ada atau sedikitnya kaum pria, maka tidak ada alasan baginya untuk mendekat. Jadi hari ini nggak seperti itu ya, ini sudah kerumunan, frontalan, menyentuh rukun Yamani dan berjumpa Hajar Aswad, dan inilah yang menjadi pegangan tempat. Jadi kalau kita ngomongkan sunahnya, atau yang lebih tepatnya, laki-laki berusaha mendekat, wanita berusaha menjauhi laki-laki. Nah, jadi kalau ya ini cuman ini ya, cuman pikiran saya aja sih. Nah itu harusnya yang di bawah itu laki-laki, nah yang di atas perempuan, bisa tawaf di atas. Nah, tapi tentu tadi itu banyak orang yang kemudian berpikir, wah kurang itu bawah Aswad, maka kurang utama, maka mereka pun turun kemudian berjibaku di bawah dengan laki-laki. Itu mirip kayak ini loh, kayak orang yang kemudian bangun masjid, lomba-lomba setiap RT bangun masjid. Apakah nggak boleh? Prinsipnya boleh, hukum asalnya boleh. Tapi dengan syarat sudah didesain atau ada desain kelengkapan untuk memakmurkannya. Tapi kalau cuma lomba membangun masjid, tapi habis itu yang ada yang nggak jelas, imamnya nggak jelas, gitu kan. Bahkan mungkin sholat rawatib juga nggak jelas. Maka hal-hal seperti ini kurang tepat. Artinya gini loh mas, kalau kamu nanti satu ketika itu kaya-kaya, terus di kampungmu sudah ada masjid, maka kalau kiranya masjid yang ada aja belum ramai, masih muat untuk menampung jamaah di kampungmu, maka harusnya usaha yang paling utama kamu kerjakan bukan bangun masjid, tapi menggiring para pemuda dan masyarakatnya untuk ke masjid, memenuhi masjid yang sudah ada. Nah, kemudian kalau masjid yang sudah ada tidak kuat menampung jumlah jamaahnya, maka memperluas masjid itu lebih utama daripada membangun masjid yang baru. Apakah di tingkat ke atas, apakah kamu bebaskan tanahnya kiri kanannya gitu. Ya, sampai kemudian masjid itu benar-benar udah full, tanahnya mentok kiri kanan, nggak ada yang mau jual, nah, baru silakan bang. Harusnya seperti itu. Ya, tapi ya ini cuma pikiran saya. Nah, pikiran orang lain belum tentu ya. Ya, apalagi orang-orang yang merasa harus tampil, kalau perlu masjidnya di atas namakan dia, sebut masjid Syekh Yahya gitu, atau masjid Mas Dapa, ingin ada orang-orang kayak gitu, masjidnya dinamai nama-nama dia. Gitu. Nah, ya apakah boleh 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 aja, cuman tadi dulu kalau motivasinya cuma ingin tampil itu mendingan nggak usah. Ya jadi ini pesan saya buat kamu nanti kalau kalian jadi orang kaya, jadi orang besar ya, lihat masjid kampung penuh apa enggak. Kalau enggak usah mau masjid. Itu diusahakan masjidnya ramai. Kalau udah penuh, bisa enggak diperluas? Naik boleh. Ya, dibikin lantai 4 ya boleh. Gitu kan. Atau nyamping, tanahnya diluas, dibebaskan kiri kanannya. Kanannya gitu. Kalau masih mungkin kan itu aja. Jadi nggak usah bangun masjid yang baru. Untuk satu RT, satu. Nanti akhirnya sholat
idnya di jalan-jalan gitu. Maka itu kondisi yang sangat menyedihkan. Allah Ta'ala. Dalilnya, apa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW berkata, aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku mengeluh, maka beliau berkata, tufi min warai annas wa anti raqibah. Lo kan tahu di belakang banyak orang dengan menaiki tunggangan. Nah, ini dalil nih. Jadi kalau kamu lihat hari ini di Ka'bah sana ada yang naik apa tuh namanya skuter, bahkan ada yang naik kendaraan. Kalau di sini bahasa kita apa? Super linci, ya. Di sana bukan super linci, ya. Jadi mobil ya kayak super linci gitu. Nah, jadi satu mobil itu bisa 4 sampai 6 orang. Itu ini dalil ya. Bahwasanya wanita-wanita itu dijaga oleh agama kita, termasuk tawaf itu dibolehkan, dimudahkan untuk kemudian naik kendaraan agar tidak tersenggol-senggol sama laki-laki. Tentu yang naik kendaraan treknya bukan di bawah, di atas, ada treknya sendiri. Nah, karena kalau di bawah ya nabrak-nabrak orang, di bawah itu sudah bersumber. Maka aku pun melakukan tawaf dan saat itu Rasulullah SAW mengerjakan sholat di sisi Baitullah dengan membaca surah At-Tur, Wat-Tur, wa Kitabil Mastur. An-Nawawi rahimahullah mengatakan Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan tawaf di belakang orang banyak dengan dua hal. Pertama, karena sudah merupakan sunnah bagi wanita untuk menjauhi kaum pria saat melakukan tawaf. Gitu, ya. Ini sunnah. Ketika sunnah itu berarti gini loh. Ketika ini sunnah untuk wanita, maka ketika pun dia nggak sanggup atau nggak bisa menyentuh Hajar Aswad, insya Allah ini jauh lebih baik daripada memaksakan diri untuk menyentuh Hajar Aswad, kemudian harus bercaksakan dengan laki-laki. Sama halnya dengan gini, ketika disunahkan ke masjid untuk kemudian mendapatkan pahala 27 kali lipat gitu kan dibandingkan dengan di rumah, maka tentu ketika wanita konteksnya disuruh di rumah berarti pahala itu 27 itu berlaku buat wanita ketika di rumah bukan di masjid gitu ya. Jadi cara memahaminya gitu. Jangan kemudian dibalik-balik, oh tunai kan di masjid 27, ini wanita masuk masjid. Ya. Tapi apakah wanita nggak boleh ke masjid? Boleh. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan la tamna'u ima Allah masjid Allah. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah wanita ini untuk ke masjid Allah. Ini menunjukkan boleh ke masjid, cuman perlu dipastikan jangan sampai terkena fitnah, jangan sampai terfitnah atau menjadi sumber fitnah. Jadi kalau ke masjid kemudian ganggu kekhusyuan orang gitu kan karena mungkin parfumnya, karena mungkin kecantikannya, apalagi misal itu adalah istri kamu, ibu kamu, kakak kamu, adik kamu gitu kan. Yang misal itu benar-benar membuat gitu, kaum pria yang ada di masjid ini apa namanya bergemuruh gitu ketika datang, maka sebaiknya ditaruh di rumah saja. Gitu ya. Yang kedua, bahwa kedekatannya dengan orang banyak dikhawatirkan akan menyebabkan orang banyak akan terganggu dengan hewan tunggangan. Nah, ini konteksnya kalau pakai hewan tunggangan. Ya tadi saya bilang, buat yang pakai mobil golf atau buat yang pakai skuter itu ditaruh di. Dan ia adalah tawaf pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu akan lebih menutupinya. Kemudian yang kedua, apa yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Jurayj, dia berkata atau mengabarkan kepadamu ketika Ibnu Hisham melarang kaum wanita melakukan tawaf bersama kaum pria, maka ia mengatakan bagaimana dia bisa melarang mereka. Padahal kaum wanita dulu telah melakukan tawaf bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum pria. Aku bertanya, apakah itu setelah diwajibkan hijab atau sebelumnya, atau menjawab sungguh aku mendapatnya setelah hijab diwajibkan. Aku bertanya lagi, bagaimana mereka berbuat dengan kaum pria? Yang menjawab, mereka tidak pernah berbuat dengan pria. Dahulu Aisyah menerangkan melakukan tawaf jauh dari kaum pria. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya memang dalam konteks tawaf itu laki-laki dan perempuan tetap bersama dalam mutarnya. Cuman kalau ada kondisi akan bercampur baur kemudian senggol menyenggol, maka kaum wanita ini harusnya agak minggir. Nah, maka ia tidak berbaur dengan mereka. Maka seorang wanita berkata, mari kita pergi memegang Hajar Aswad. Wahai mukminin, beliau pun berkata, menjauhlah engkau, dan beliau pun enggan melakukannya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pun tidak mau memegang Hajar Aswad ketika ya harus berjibaku dengan laki-laki. Dan dahulu mereka keluar tanpa dikenali pada waktu malam, kemudian mereka melakukan tawaf bersama kaum pria. Jadi kalau konteksnya tawaf sunnah, maka kaum wanita bisa keluar di waktu-waktu tertentu. Ini yang mungkin belum terlihat di Saudi Arabia, diatur waktunya untuk wanita khusus atau tempatnya khusus. Nah, kemudian terkait dengan pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini,
Al-Aini rahimahullah mengatakan, dan ini menunjukkan bahwa kaum wanita melakukan tawaf tanpa dikenali, juga menunjukkan bolehnya melakukan tawaf di waktu malam, dan menunjukkan bagaimana para istri Nabi SAW menutup aurat dan mengenakan hijabnya setelah itu, juga menunjukkan bahwa kaum wanita melakukan tawaf jauh di belakang kaum wanita. Ya, bahkan sekarang itu parah tuh, sampai ada orang-orang Indonesia tuh yang jadi calo di sana. Di Indonesia nyalo nih, kalau ya nyalo. Jadi sampai dia, oh, ajaran apa, 500 real, 500 real. Menurut orang Indonesia ini yang bayar ya, akhirnya dikanti gitu. Itu, sekumpulan orang perempuan memotong jalur orang-orang tua sampai ke ujung kemudian megang aja rasuah. Jadi korupsi yang di Indonesia menjadi sesuatu yang biasa itu sampai dibawa ke sana. Dalam konteks untuk menyentuh Hajar Aswad luar biasa. Jadi saya sarankan ya, kamu kalau ke sana Hajar Aswad itu disentuh itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Dan kalaupun kamu nggak nyentuh juga nggak apa-apa, gitu kan. Maka jangan pernah sekali-kali kamu bayar orang untuk bisa menyentuh sana. Jadi itu juga korupsi. Arsi wal murtasi bina, yang bayar orang dan yang minta dibayar dalam konteks korupsi dua-duanya masuk neraka. Hati-hati. Apalagi itu tempat suci atau pusatnya apa namanya kiblat kaum muslimin gitu kan, kita berbuat dosa di sana luar biasa dosanya kan besar sekali berarti. Ya maka hati-hati jangan sampai ya toh kamu nggak pernah belajar atau jarang belajar atau nggak ngerti ilmunya akhirnya merasa itu wajib, nggak sempurna haji umrohmu kalau nggak nyentuh itu, akhirnya biaya corone yang bayar lu mau sendiri duit gitu, karena itu perkara yang salah ya. Jadi nggak seperti itu cara praktek. Kalau memang memungkinkan silakan, tapi kalau enggak ya lambaikan tangan. Kalaupun bawa tongkat ya pakai tongkat, dilambaikan, itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah kemudian berusaha menyentuh akhirnya saling menyakiti orang lain, bahkan naudzubillah sampai tadi itu suap menyuap di sana, mengerikan. Yang ketiga, kesengajaan seorang wanita diberdesakan dengan kaum pria untuk mendekati Ka'bah atau menuju Hajar Aswad atau megang Rukun Yaman itu mengandung perusakan yang jauh lebih besar daripada kebaikan yang didapatkan di balik itu semua. Karena itu seorang wanita hendaknya meninggalkan sunnah tersebut karena dikhawatirkan ia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi pengarang kitab ini, ya, seorang profesor di bidangnya pun sampai mengatakan seperti itu. Jadi kalau emang nggak memungkinkan, ya, tinggalkan aja. Jadi sunnah itu, ya kalau bisa dilakukan silakan. Tapi kalau kondisi nggak memungkinkan, ya nggak usah dilakukan. Contoh nih, dulu masjid itu lantainya tanah, sehingga para sahabat itu kalau sholat pakai sendal. Jadi sebelum masuk ke area masjid, sendalnya digosok di depan masjid, gosokkan ke tanah 3 kali. Dengan tujuan agar mensucikan bawahnya, barangkali injak sesuatu. Masuk masjid pakai sendal. Sekarang hampir semua masjid itu keramik dan kadang pakai karpet. Terus aku mau nyunah gitu, kamu pakai sendalmu itu. Saya yakin pasti kamu akan diomelin minimal sama takmir. Parah lagi mungkin ditutup ya bisa. Nah maka nggak selalu ya sunnah itu diterapkan seperti pada zaman Nabi SAW. Ya, tapi kalau memungkinkan untuk dilakukan silakan. Gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan karena situasi dan kondisi ya jangan. Contoh lagi misal Nabi SAW pernah mengatakan siapa yang menghidupkan tanah yang mati dia berhak atas tanah itu. Jadi misalnya ada tanah nih tak bertuan, terus dipaculi, ditandur, ada tanaman yang bisa hidup, dipagari, maka itu pemiliknya. Nah, kayak kamu lakukan kayak gitu. Misal kamu ada orang misal Jakarta enggak gitu, di tanah di kampungmu, ditinggal lama, untuk tanami itu kamu ngomong ini tanahku, sedangkan dia punya sertifikatnya gimana? Gak mungkin lah kasih. Yang ada malah berantem ya kan. Kemudian mungkin kamu dilaporkan polisi ya bisa. Atau kalau orangnya baik ya mungkin kamu dikasih duit rohiman, ya, misalnya gitu duit rohiman untuk kamu pergi dari situ. Gitu. Ya maka nggak nggak semua apa yang pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW itu bisa diterapkan sekarang. Walaupun untuk hal-hal yang memungkinkan dilakukan ya kita harus mengusahakan untuk melakukannya. Kemudian di sini dikatakan lagi karena itu seorang wanita hendaknya meninggalkan perkara tadi karena akan terjatuh dalam perkara yang haram. Seperti apa? Dempetan kaum pria dan wanita atau bertemunya kepala mereka saat mencium Hajar Aswad. Kan mencium tuh kepalanya nyosor gitu kan. Nah, kalau kemudian laki-laki perempuan bareng gimana itu? Tempuk gitu. Nah, orang yang tipu lebih marot dengan dalam hatinya ada penyakit, wah enak loh malah iso ngabung-ngabungan, ya, enggak gitu ya. Itu malah satu perkara yang salah ya.
Atau terjatuhnya penutup kepala mereka disebabkan hebatnya berdesak-desakan yang terjadi. Maksudnya kerudungnya itu sampai coplok atau sampai kesingkap gitu. Maka menjauhi perkara yang haram ini lebih utama daripada mengerjakan. Maka kalau haram ketemu dengan sunnah, maka menjauhi yang haram lebih utama daripada melakukan yang sunnah. Nah, kesimpulannya sama halnya dengan sunnah ketemu dengan wajib, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Seperti kisah Jurej, ya Jurej ketika dipanggil ibunya memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Nah, sholat Jurej waktu itu dia sedang sholatnya sholat sunnah. Nah, Juret waktu itu bingung, lanjut atau ora, lanjut atau ora. Juret pilih lanjut. Kemudian ibu karena nggak segera datang si Juret, ibu jengkel sampai kemudian keluar kata-kata jelek. Tak lagi mugo-mugo kamu terfitnah sama seorang SK. Akhirnya ada satu masa itu datanglah seorang wanita yang hamil kemudian mengatakan iki anak Juret. Padahal Juret di kampung itu terkenal sebagai seorang ahli ibadah, menjaga sebuah rumah ibadah yang akhirnya warga kampung heboh, rumah ibadah Juret yang dipegang atau yang dijaga Juret malah dihancurkan, diratakan. Wah, kali ibadah rata tol sampai metangi wong, kira-kira gitu. Nah, Juret pun cuma senyum aja gitu. Karena apa ya? Karena itu doa orang tuanya, ibu. Nah, maka dari situ pelajarannya adalah ya ketika yang haram ketemu dengan yang sunnah, maka meninggalkan yang haram lebih diutamakan daripada mengerjakan yang sunnah. Ketika ada perkara yang wajib ketemu dengan yang sunnah, maka mendahulukan yang wajib itu lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Ya, itu kaidah. Kemudian kesimpulannya bahwasanya pria disunahkan untuk mendekati Ka'bah pada saat melakukan tawaf selama hal itu memungkinkan. Jadi memungkinkan konteksnya adalah ketika kita tidak menyakiti orang lain gitu. Jadi jangan sampai kemudian ya kayak praktek yang kita lihat ya, alhamdulillah. Jadi pengen mengejar mendekati Ka'bah, akhirnya kita orang ikut orang kurang tepat. Adapun kaum wanita, maka yang digunakan baginya adalah melakukan tawaf jauh dari kaum pria, mengucapkan diri dari mereka, dan ini adalah salah. Dan ini adalah satu perbedaan lagi di antara mereka. Baik, Allah. Kemudian kita masuk di bab atau poin yang keempat, perkara yang keempat tentang tawaf wada. Umumnya para ulama berpendapat bahwa setiap wanita jika melakukan haid sebelum tawaf wada perpisahan, tawaf wada itu tawaf sebelum pulang. Sementara waktu pulang telah tiba dan ia belum suci, maka kewajiban tawaf wada ini gugur darinya dan ini tidak perlu dan ia tidak perlu tinggal untuk melakukan tawaf wada, artinya nggak perlu nunggu. Misal dia haidnya 10 hari, nah, dia baru mulai haid, kemudian harus pulang gitu, nggak perlu nunggu gitu, udah pulang aja gitu. Maka hal yang sama juga pada wanita yang nifas. Jadi barangkali ke sana hamil terus melahirkan terus akhirnya nifas gitu kan. Nah dia nggak bisa toh masuk ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, kayak udah pulang aja. Ya. Jadi kalau konteksnya tawaf wada maka pulang aja. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Umiru an-nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid." Manusia itu diperintahkan agar masa akhir mereka dalam menunaikan haji atau umrah adalah Baitullah. Artinya untuk tawaf wada hanya saja itu diringankan untuk wanita haid. Jadi sini menunjukkan bahwa Nabi SAW telah memerintahkan orang-orang yang menunaikan haji untuk melaksanakan tawaf wada perpisahan dan tidak mengecualikan siapapun kecuali wanita. Artinya kalau kamu nanti ke sana umroh atau haji terus mau pulang, nah sebelum pulang gitu, kan kamu mau ke bandara jam 10 gitu. Kalau saya ya waktu duha atau jam habis-habis kita jam 7 atau mungkin jam-jam setengah 7 ya, kamu tawaf lah itu, tawaf perpisahan ya, sebelum pulang. An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini merupakan dalil wajibnya melakukan tawaf wada bagi selain wanita haid dan menunjukkan bahwa hal ini gugur dari wanita haid dan ia tidak harus membayar dam karena meninggalkannya. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dan seluruh ulama. Itu mazhab empat semua sepakat. Kemudian yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sofiyah mengalami haid pada malam keberangkatan meninggalkan Mekah. Dan ia berkata, nampaknya aku akan menghalangi kalian untuk pulang. Nabi SAW pun bersabda, Aqra halqa atau fat yauman nahar. Allah telah memberinya luka di tubuhnya, ya dengan haid tadi. Apakah ia telah melakukan tawaf pada hari nahar? Artinya tanggal 10. Jawab iya. Lalu beliau berkata, kalau begitu maka hendaknya ia ikut berangkat pulang. Jadi nggak perlu tinggal pulang aja langsung karena memang tawaf wada tidak diperkenankan buat orang-orang yang haid, artinya dikecualikan.
Hadis ini menunjukkan gugurnya tawaf wada bagi wanita haid dan begitu pula dengan wanita yang nifas. Adapun bagi pria, maka tawaf wada merupakan kewajiban baginya. Jadi orang-orang yang haji wajib melakukan tawaf wada. An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa tawaf wada tidak wajib bagi wanita yang haid dan ia tidak diharuskan untuk bersabar menunggu hingga suci agar dapat mengerjakan tawaf wada tersebut. Dan ia juga tidak harus bayar dam atau denda karena meninggalkan tawaf wada. Dan ini adalah mazhab kami dan mazhab para ulama seluruh. Hikmahnya adalah untuk meringankan bagi wanita yang melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dan ia tidak punya pilihan. Jadi wanita haid kan nggak punya pilihan. Aku gak haid gitu. Nanti dalam bab ini ada pertanyaan kepada ulama, boleh nggak pakai obat penunda haid? Maka sebagian ulama membolehkan dalam konteks orang-orang yang kemudian haji atau umroh dari tempat yang jauh. Juga meringankan orang-orang yang ikut bersamanya, baik dari para mahram dan teman-teman seperjalanannya. Kan nggak mungkin toh, oh aku urung tau wadah cek haid, jarangmu kapan seminggu kan? Kuliahmu ditunda ya seminggu kan? Apalagi kayak kasus sekarang harus nambah hotel segala macam, reschedule tiket itu udah bukan perkara yang mudah. Dimana jika diwajibkan atasnya untuk tetap tinggal agar dapat mengerjakan toaf, maka pastilah hal itu akan memberatkan semua orang yang ada dalam rombongan dan ini merupakan bukti kelembutan syariat ini kepada umat manusia. Bagaimana tidak ia berasal dari sisi sang maha lembut dan maha mengetahui yaitu Allah. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu tentang sa'i. Pertama, tentang naik sofa dan marwah. Maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa pria diperbolehkan untuk naik ke sofa pada waktu mulai sa'i hingga ia dapat melihat Baitullah. Ya. Jadi naik ke sofa yang pertama kali, kemudian melihat Baitullah, kemudian berdoa dan bertahlil sesuai yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, kemudian di marwah ia juga melakukan hal yang sama. Bagaimana dilakukan di sofa. Demikianlah seterusnya. Hingga selesai mengerjakan sa'i. Begitu pula tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa seorang wanita tidak naik ke sofa dan marwah ketika ada banyak kaum pria di sana. Ia cukup berdiri di bawah, bagian bawah tanpa perlu naik ke atas. Itu bukit kecil gitu, ya bawahnya udah di keramik, udah rapi, cuman bukitnya masih dipertahankan. Dan sebagian orang naik ke atas, nah maka wanita ini nggak usah. Tapi ya namanya orang Indonesia yang tetap ingin naik. Gitu. Dalil-dalilnya, adapun dalil disunahkannya naik ke sofa dan marwah bagi pria adalah yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu dalam hadis yang dipanjang di dalamnya Nabi SAW bersabda, mulai dari sofa kemudian naik ke atasnya hingga beliau melihat Baitullah, lalu beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian mentauhidkan dan membesarkan nama Allah, la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian beliau turun menuju marwah hingga kedua kaki beliau meluncur turun di perut lembah, kemudian berlari kecil sampai kedua kakinya berjalan naik, beliau pun berjalan hingga tiba di marwah. Bahkan di atas marwah beliau melakukan hal yang sama dilakukan di atas sofa dan seterusnya. Adapun dalil tidak disunahkan wanita untuk naik ke atas bukit tersebut adalah sebagaimana dalil berikut. Yang pertama, wanita tidak naik ke sofa dan marwah agar tidak berdesakan dengan kaum pria, dan ini lebih menjaga hijab atau aurat mereka. Yang kedua, rahimahullah berkata, dan seorang wanita tidak disunahkan naik ke sofa dan marwah agar ia tidak berdesakan dengan kaum pria dan tidak melakukan hal itu akan lebih menjaga hijabnya. Sementara di dalam Al-Muwaddawana disebutkan jika tempat sa'i itu sepi atau orang-orang yang melakukan sa'i itu sedikit, maka disunahkan bagi wanita untuk naik ke sofa dan marwah. Kemudian yang kedua, bahwa yang disyariatkan bagi kaum wanita adalah menjauhi pria. Dan dalam naik sofa dan marwah, keharusan menjauhi pria untuk wanita dibiaskan dalam urusan tawaf dan sholat. Kemudian yang kedua terkait sa'i, berlari kecil di antara dua tanda. Pertama, hukum berlari kecil di antara dua tanda bagi pria. Maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa pria disunahkan untuk bercepat-cepat jalan cepat di antara dua tanda hijau pada setiap putaran sa'i, di mana di situ ia berjalan dengan sangat cepat, jadi jalan pelan, kemudian nanti ada tanda hijau cepat, balik lagi gitu, kemudian jalan pelan sampai tanda hijau cepat. Dalilnya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa bil bait at-tawaful awal yakhubbu salasa atwafin
Bahwasanya Nabi SAW jika melakukan tawaf pertama di Baitullah, beliau akan berjalan cepat pada 3 putaran. Pertama, kemudian wayamsi arba'atan, dan kemudian berjalan pada putaran yang keempat sisanya. Wa annahu kana yas'a batunal masil, dan bahwasanya beliau berlari kecil ketika berputar. Idza tawafa baina as-Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah, saat tiba di tempat berkumpulnya banjir al-Batun al-Masil. Nah, maka dalil ini menunjukkan bahwasanya laki-laki disunahkan untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, ada Jabir radhiyallahu yang panjang yang telah disebutkan sebelumnya, di mana disebutkan kemudian beliau turun menuju Marwah hingga kedua kaki beliau meluncur turun di perut lembah, beliau pun berlari kecil sampai ketika kedua kaki berjalan naik, beliau pun berjalan hingga tiba di Marwah. Di dalam hadis ini Nabi SAW membedakan antara berlari kecil dan besar. Ini menunjukkan ada prosesi lari kecil. Nah, zaman dulu nggak ada lampunya, tapi sekarang ada lampu. Kemudian yang kedua, hukum berlari kecil di antara dua tanda bagi wanita. Wanita tidak disyariatkan untuk berlari kecil di antara dua tanda. Ini disyariatkan baginya adalah berjalan biasa ketika melakukan sa'i tanpa tergesa-gesa, dan ini menjadi ijma' para ulama. Dalilnya apa yang diwakilkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, laisa 'alan nisa romalun bil bait wala baina safa wal marwah. Wanita tidak wajib berjalan dengan cepat saat tawaf, dan tidak pula melakukan sa'i, dan tidak pula saat melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini menunjukkan bahwa jalan cepat di antara dua tanda yang ada di tempat sa'i hanya dihususkan bagi pria, bukan wanita. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dan para ulama telah sepakat bahwa berlari kecil tidak disyariatkan bagi kaum wanita, bagaimana juga disyariatkan bagi mereka untuk berlari kecil di antara Safa dan Marwah. Baik, kita masuk di pembahasan yang keenam, mencukur habis dan memotong pendek. Pertama, tahallul dengan mencukur habis dan memotong pendek bagi pria yang berihram. Botak, gimana? Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa pria dapat memilih antara botak atau memotong pendek rambutnya pada saat tahallul, atau yaitu selesai atau lepas dari ihram, baik saat haji maupun umroh. Mana saja yang ia lakukan maka itu boleh, meskipun mencukur habis rambutnya itu yang paling utama. Ya, jadi kalau misalnya itu yang botak itu yang utama, tapi kalau nggak mau botak ya cukur pendek ya nggak apa-apa. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata mina fa ata al-jamrata wa ramaha thumma ata manzilahu bi Mina wa nahara thumma qala lil halaqi khud wa asyara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar thumma ja'ala yu'tihin nas. Bahwasanya Nabi SAW mendatangi Mina, lalu beliau mendatangi tempat lempar jumrah, kemudian beliau melemparnya, lalu beliau mendatangi tempat tinggalnya di Mina dan menyembelih, kemudian beliau berkata kepada tukang cukur al-halaq, ambillah atau cukurlah, dan beliau kemudian menunjuk ke bagian kanan kepala, kemudian kiri, kemudian beliau memberikan rambutnya kepada orang-orang. Jadi di sini sunahnya cukur dimulai dari kanan. Jadi kalau kamu jadi tukang cukur, cukur tuh kanan dulu baru kiri. Atau kalau kamu sedang dicukur, ngomong atau cukur kanan lagi kiri. Kemudian termasuk dalil di sini adalah apa? Yaitu boleh bertabaruk dengan zat Nabi SAW, tapi yang asli rambut Nabi SAW yang beneran. Sekarang ada orang ngeklaim megang rambut Nabi, tapi begitu rambutnya itu bentuknya diwel-wel kayak gelungan, begitu digelar panjangnya lebih dari 1 meter. Itu saya meyakini itu nggak tahu rambutnya siapa gitu. Nggak benar, karena Nabi SAW itu melarang laki-laki gondrong lebih dari bahu. Masa rambut Nabi sepanjang. Nah, maka kalau kamu lihat di sini ya, maka rambutnya dibagikan atau diberikan kepada orang. Nah, di sini menunjukkan disyaratkannya mencukur habis bagi pria, di mana Nabi SAW melakukannya di dalam haji beliau. Kemudian yang kedua, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun min ashabi wa qassara ba'du. Nabi SAW mencukur habis rambutnya bersama kelompok sahabatnya, dan sebagian yang lain memotong pendek rambutnya. Ini juga menjadi dalil rambut Nabi itu pendek ya, karena Nabi kalau haji atau umrah itu dipotong habis. Kalau ngomongin rambutnya 2 meter lebih itu bisa puluhan, bisa bertahun-tahun dia punya rambut. Tanya aja coba yang punya rambut sampai pokong-pokong itu. Sudah berapa tahun om gitu, rambutmu kayak menunggui. Nah, di sini menunjukkan disyaratkannya mencukur pendek, ya, karena beberapa sahabat Nabi SAW melakukan di hadapan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, Allahumma arham
al-mukhalliqin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian para sahabat berkata, dan orang-orang yang motong pendek gimana wahai Rasul? Beliau pun mengatakan, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian para sahabat berkata, dan orang yang motong pendek gimana wahai Rasul? Beliau pun sabda, dan juga orang yang motong pendek rambutnya. Jadi dua kali ya toh Nabi mendoakan kerahmatan buat orang yang botak habis, dan kemudian satu kali beliau mendoakan kerahmatan buat orang yang motong pendek. Kedua, perkara kedua, tahalul untuk wanita. Gimana? Seorang wanita yang berikhram berbeda dengan pria yang berikhram pada saat tahalul dari ikhramnya, karena tidak disyariatkan baginya untuk mencukur habis rambutnya, dan ia diwajibkan memotong pendek saja berdasarkan ijma para ulama. Jadi nggak boleh ya botak wanita itu haram. Dalil hadis yang disebutkan sebelumnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa'i al-halq, innama 'alan nisa' at-taksir." Tidak wajib atau tidak boleh gitu bagi wanita untuk membotaki habis rambutnya. Yang boleh atau yang wajib bagi wanita adalah potong pendek. Dan di sini menafikan keharusan mencukur bagi kaum wanita pada saat bertahalul dari ikhramnya dan menetapkan kewajiban memotong pendek bagi mereka. Hal ini memperkuat bahwa seorang wanita tidak boleh mencukur habis rambutnya. At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, dan inilah yang dinamalkan oleh para ulama. Mereka tidak memandang adanya kewajiban mencukur habis bagi kaum wanita, dan mereka berpandangan bahwa yang menjadi kewajiban mereka adalah memotong pendek rambutnya. Mencukur habis rambut wanita sendiri mengandung beberapa kerusakan, antara lain adalah sejenis muslah atau mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terlarang. Jadi termasuk dalam larangan mengubah ciptaan, yaitu seorang wanita itu membotak rambut. Karena ini mencukur habis wanita dengan cara yang tidak biasa, jika seperti kaum pria mencukur janggut dan kumis. Artinya kalau cukur habis wanita itu dilarang dalam konteks rambut kepalanya. Kalau laki-laki ya yang dilarang itu cukur habis jenggot dan kumisnya. Nah, ini ada khilaf ulama tentang kumis ya. Ada yang berpendapat boleh cukur habis, ada yang berpendapat dipendekkan saja. Dan ini juga mengandung unsur tasyabuh menyerupai kaum laki-laki. Wanita gundul itu kayak laki-laki. Terlebih lagi bahwa ia adalah sebuah bid'ah. Ya. Jadi laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan, perempuan nggak boleh menyerupai laki-laki. Kalau laki-laki boleh gondrong, nggak boleh lebih dari bahu, biar nggak serupa dengan perempuan. Perempuan boleh pendek, nggak boleh lebih atau kurang dari bahu, atau bahkan atau nggak boleh botak. Kesimpulannya bahwasanya pria yang berikhram diberikan pilihan antara cukur habis atau pendek berdasarkan kesepakatan para ulama, meskipun cukur habis lebih utama. Sementara wanita diwajibkan untuk memotong rambutnya pendek dan tidak mencukur habis sampai habis berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk di pembahasan yang ketujuh, yaitu bertolak menuju Musdalifah. Pertama, bertolak menuju Musdalifah bagi seorang pria. 4 mazhab sepakat bahwa yang menjadi sunnah bagi kaum pria yang tidak sakit dan mampu, tidak punya udzur, untuk tinggal di Musdalifah sejak ia sampai di sana hingga sebelum terbitnya matahari. Dalilnya apa yang disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang sifat haji Nabi SAW, di mana di antara yang dikatakan hatta atal Musdalifah, sampai kemudian mendatangi Musdalifah, fasolla bihal maghrib wal isya, kemudian salat di dalamnya maghrib dan isya, bi adzan wahidin, dengan satu adzan, wa iqamatain, dan iqamah 2 kali. Jadi kalau kamu menjamak sholat ya maghrib isya zuhur asar, adzannya itu sekali tok, tapi kemudian ketika mau berganti dari sholat satu ke sholat lain, maghrib ke isya atau zuhur ke asar, maka di tengahnya ada qomat lagi. Walam yusabbih bainahuma, dan kemudian tidak bertasbih di antara keduanya, syai'an summal baca'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tala'al fajr wa sholal fajr hina tabayyana lahu subh bi adanin wa iqamatin thumma raqiba al-qaswa hatta adal masy'arul haram wastaqbala al-qiblah fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahhadahu wa lam yazal wa kifan hatta asfara jiddan fadafa'a qabla an tatlu'a syams. Bahasanya ketika sudah melakukan jamak tadi, kemudian Rasulullah SAW berbaring hingga terbit fajar, istirahat. Lalu beliau mengerjakan sholat subuh ketika jelas baginya waktu subuh. Artinya waktu subuh dengan satu adzan dan satu iqamah. Jelas karena sholatnya satu. Subuh nggak bisa dijamak dengan apapun. Beliau kemudian mengendarai Al-Qaswah, yaitu nama unta beliau.
lalu mendatangi Al-Mas'al Haram, tempat berkumpul manusia, kemudian beliau menghadap kiblat, kemudian beliau berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau terus berdiri hingga waktu pagi menjadi terang, kemudian beliau pun bertolak sebelum matahari terbit. An-Nawawi berkata, dan sunnahnya adalah jika ia tinggal di Musdalifah hingga ia mengerjakan sholat subuh di sana, kecuali orang-orang yang lemah, maka disunahkan bagi mereka untuk bertolak sebelum matahari terbit. Jadi sunahnya itu nunggu sampai matahari terbit untuk tinggal di Musdalifah. Tapi kalau memang ada keperluan, ada urgensi atau mungkin sakit, ya langsung aja. Intinya adalah bahwa kaum wanita tidak punya udur seperti orang-orang sakit, bahwa wanita yang tidak punya udur seperti orang sakit, para pembawa air, dan siapapun yang berada dalam posisi seperti itu, yang untuk mengurusi kepentingan jemaah haji, maka mereka tidak boleh keluar dari Musdalifah hingga mengerjakan sholat subuh di sana, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, kedua, gimana halnya dengan kemudian wanita, apakah wajib untuk di sana? Maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa seorang wanita boleh bersegera untuk meninggalkan Musdalifah setelah tenggelamnya bulan, artinya apa namanya, dalam posisi pagi. Meskipun ia tidak sakit dan memiliki penyakit, agar ia dapat berjalan menuju Mina dan melontar jumroh Aqabah tanpa harus berdesakan dengan kaum wanita. Dalil-dalilnya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berkata, "Ana mimman qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal mustalifati fi syafaati ahli." Aku termasuk orang yang mendahului Nabi SAW dalam pada malam di Musdalifah dalam rombongan orang-orang yang lemah dari keluarganya. Jadi wanita-wanita yang sama dengan orang lemah disuruh lanjut dulu. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, dan tidak mengapa jika mendahulukan orang-orang lemah dan kaum wanita, dan kami tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang meneliti hal ini, dan juga karena ini mengandung keringanan bagi mereka dan mencegah payahnya berdasarkan dari mereka serta meneladani perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau zaman Nabi itu sudah bisa-bisakan apa di sekarang. Kemudian yang kedua, apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Nazalna al-Musdalifah fasta'zanat Nabi sallallahu alaihi wasallam saudatu antat fa'a qabla khatmatin nas wa kanat imra'atan bati'atan fa adina laha wa tafa'at qabla khatmatin nas wa aqamna hatta asbahna nahnu thumma dafa'na bidaf'ihi fala an akuna ista'zantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ista'zanat saudatu ahabba ilayya min makruhin bi. Kami singgah di Musdalifah, maka Saudah pun minta izin kepada Nabi SAW untuk meninggalkan Musdalifah sebelum orang-orang makin banyak. Dan ia adalah seorang wanita yang lamban, maka Nabi SAW mengizinkan. Dan ini ada unsur kelemahan ya, karena nanti kalau barang mesti ketinggal, maka berangkat dulu. Nah, kemudian maka Nabi SAW mengizinkan, ia pun berangkat sebelum orang-orang semakin banyak. Sementara kami tetap tinggal hingga tiba waktu subuh. Kemudian kami pun berangkat dengan berangkatnya beliau. Sungguh andai aku minta izin kepada Rasulullah SAW, bagaimana saudara telah minta izin, maka itu lebih aku senangi dari sesuatu yang digembirakan. Kedua, di sini menunjukkan bahwa seorang wanita dibolehkan untuk mendahului kaum pria bergerak meninggalkan Musdalifah, dan itu sesuai dengan tujuan-tujuan dasar syariat dalam menjaga, memelihara kaum wanita, serta menjauhkannya dari kerumunan para laki-laki yang berdesak. Berdasarkan penjelasan terdahulu, kita dapat mencermati semangat Islam untuk selalu memberikan keringanan pada wanita dalam hukum syariat. Ini sudah saya sampaikan di awal kajian kita ya. Jadi ketika wanita itu dikasih syariat gini-gini, bukan berarti itu membatasi, tapi lebih kepada agar menjaga wanita ini agar tidak kemudian terjebak dalam fitnah dengan laki-laki. Kemudian untuk menjaga tabiat penciptaannya serta kelemahan yang telah difitrahkan kepada wanita. Demikian pula semangatnya untuk menjaga dan menjauhkannya dari kerumunan para pria dan bertitik tolak dari ini semua. Kita tidak pernah menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait bolehnya wanita bersegera dalam bergerak meninggalkan Musdalifah setelah terbenamnya bulan. Meskipun ia tidak termasuk orang yang sakit atau memiliki halangan, agar ia dapat berjalan menuju Mina dan membuat jumroh Aqabah tanpa harus berdesakan dengan pria. Wallahu ta'ala alam.